Halo semuanya, selamat datang kembali di video lainnya. Nama saya Santiago. Saya sangat senang kalian kembali di sini untuk menonton tutorial lainnya. Di video-video sebelumnya, kita udah membahas software bernama ZebraCut. ZebraCut adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat video. Ada banyak cara berbeda yang bisa kamu lakukan untuk itu. Kamu bisa melakukannya dengan sebuah prompt. Kamu juga bisa melakukannya dengan sebuah file. Kamu bisa membuat video avatar. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa fitur ini secara mendalam. Kalau kamu belum menonton video-video tersebut, saya sangat menyarankan untuk mengunjungi channel ini dan menontonnya, supaya kamu bisa mengikuti pembahasan tentang software yang sedang kita bicarakan dan cara kerjanya. Sebagai pengingat, saya menggunakan salah satu paket berbayar. Kalau kamu juga ingin menggunakan salah satu paket berbayar, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Dan di video kali ini, kita akan melihat satu alat lain yang dimiliki software ini, yaitu AI Scene Generator. Saya akan menunjukkan cara membuat adegan menggunakan deskripsi, prompt, atau kata kunci. Dan secara keseluruhan, bagaimana membuat video yang cepat dan mudah digunakan dengan software ini. Seperti biasa, saya akan mematikan kamera saya supaya kalian bisa melihat layar saya dengan lebih jelas, dan kita akan bertemu lagi di akhir video. Jadi ini adalah halaman utama dari ZebraCam. Ini adalah dua proyek sebelumnya yang sudah pernah kita kerjakan. Ini adalah beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk membuat video. Di bagian bawah ada beberapa template. Tapi hari ini yang akan kita lakukan adalah mencoba alat video AI ini. Jika kita klik, kita akan dibawa ke langkah pertama, di mana kamu bisa menulis prompt sederhana atau mendeskripsikan seperti apa video yang kamu inginkan. Kamu bisa memilih bahasa untuk video yang akan kamu buat. Saya akan membiarkannya tetap dalam bahasa Inggris. Kamu bisa memilih durasi mulai dari 10 detik hingga 5 menit. Kamu bisa milih gaya video yang diinginkan. Saat ini, yang terpilih adalah umum, tapi kamu juga bisa memilih iklan, edukasi, fantasi, dan lain-lain. Di sebelah kiri, ada beberapa cara lain untuk membuat video kita. Kamu bisa melakukannya dengan teks, seperti yang akan kita lakukan. Kamu bisa memasukkan URL, lalu softwarenya bisa membuat video menggunakan URL tersebut. Kamu bisa mengunggah rekaman audio saat kamu mendeskripsikan sebuah video, misalnya. Lalu, softwarenya bisa membuat video dari audio tersebut. Atau, kamu bisa menerjemahkan video yang sudah kamu buat sebelumnya. Sekarang, jika kita kembali ke alat teks ke video, di kotak ini adalah tempat kita perlu menulis deskripsi video yang kita inginkan. Di bagian bawah ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Misalnya, jika saya klik yang ini, maka kotaknya akan terisi dengan prompt khusus tersebut. Saya juga bisa klik opsi ini untuk memperbaiki prompt saya menggunakan AI. Saya selalu bisa menghapusnya, dan saya bisa menulis sendiri prompt yang bisa kita gunakan. Jika kita memilihnya, dan sekali lagi klik pada perbaiki prompt Anda dengan AI, promptnya akan dibuat sedikit lebih panjang. Tertulis, sebuah perjalanan mistis melintasi berbagai hutan di seluruh dunia, dari fajar berkabut di hutan Redwood hingga cahaya keemasan yang menembus kanopi musim gugur. Dan kamu bisa melakukan ini sebanyak yang kamu mau. Jika kamu memilihnya lagi dan klik pada perbaiki, setiap kali akan ditambahkan lebih banyak informasi. Sepertinya untuk saat ini saya akan membiarkan yang ini saja. Saya akan membuatnya menjadi video berdurasi 30 detik. Lalu kita bisa klik opsi yang bertuliskan buat skrip, dan kita akan dibawa ke langkah kedua dalam pembuatan skrip kita. Kita punya dua pilihan berbeda yang bisa kita pilih. Yang pertama terdiri dari 528 kata, dan yang satunya lagi 514 kata. Saya akan milih yang ini, yang pertama. Di sini, kita masuk ke bagian gaya dalam proses ini. Kamu bisa memilih dari berbagai macam gaya yang kamu inginkan untuk videomu. Misalnya realistis, line art, impasto, Van Gogh, dan lain-lain. Saya akan membiarkannya pada gaya realistis, karena video kita tentang hutan. Atau kamu juga bisa membuat gaya sendiri jika mau. Jika kita klik langkah berikutnya, kita bisa memilih format video kita. Rasio aspek 9:16 jika videonya akan diunggah ke platform format pendek, misalnya Instagram, TikTok, atau YouTube Shorts. Rasio 1:1 jika akan dijadikan postingan Instagram, atau postingan Twitter, atau Facebook. Atau 16:9 jika kamu ingin membuatnya seperti video format panjang. Misalnya untuk YouTube atau Vimeo. Di sini, kamu bisa memilih suara yang akan digunakan di videomu. Di sebelah kanan, kita bisa memilih apakah ini menambahkan caption pada video atau tidak. Saya akan membiarkannya tetap aktif, karena caption selalu bermanfaat. Setelah semuanya udah sesuai keinginanmu, kamu tinggal klik Generate Storyboard, lalu softwarenya akan membutuhkan beberapa menit untuk membuat storyboardmu. Dan setelah software selesai merender video, kita akan dibawa ke editor ini, di mana kita bisa melihat berbagai scene dari video tersebut. Saat ini, kita punya 8 scene yang berbeda. Di setiap scene, ada animasi yang akan ditampilkan. Misalnya, yang ini tertulis, rambut wanita mengalir saat ia melangkah ke dalam hutan berkabut. Kita bisa memilih model AI yang digunakan, dan kita bisa menganimasikan scene-nya jika kita klik opsi di sini.
Softwarenya kemudian membutuhkan beberapa detik untuk menganimasikan setiap scene tertentu. Dan saat yang ini sedang diproses, kamu bisa pindah ke scene lain dan mengeditnya sesuai keinginanmu. Jika kamu klik edit scene, opsi yang ada di sini, kamu bisa menambahkan gambar referensi untuk mengganti gambar yang sedang ditampilkan. Lalu kamu bisa klik generate scene agar softwarenya mengubahnya. Di bagian atas ini, kita punya deskripsi scene, di mana kamu bisa melihat deskripsi scene yang tertulis, tangan wanita yang sedang merenung menyentuh kulit pohon redwood kuno yang kasar, dan seterusnya. Saya akan menganimasikan beberapa scene supaya kita bisa melihat kemampuan software ini. Kalau kita kembali ke scene 1, kita bisa melihat animasi yang sudah diterapkan oleh softwarenya. Kamu bisa menganimasikan ulang, menghapusnya, atau membiarkannya seperti itu saja. Saya akan menunggu softwarenya menerapkan animasi untuk scene yang saya pilih. Jadi, semua scene yang saya pilih untuk dianimasikan sudah selesai dianimasikan. Jadi, saya bisa klik opsi yang bertuliskan Finalize Video ini. Di sini tertulis bahwa 3 scene saya adalah gambar statis, dan saya akan klik Continue Without Animation. Lalu, kita dibawa ke bagian editor dari software ini. Di bagian bawah sini, ada timeline kecil yang bisa kita scroll. Kita punya caption di setiap detik tertentu saat caption itu ditampilkan. Kita punya voice over di sini, dan ada musik di bagian paling bawah. Jika kamu memilih misalnya voice over, kamu akan dibawa ke bagian itu. Dan jika kamu memilih musik, kamu juga akan dibawa ke bagian tersebut. Kamu bisa mengganti musik yang diputar di video dengan mencari di berbagai kategori yang ada di perpustakaan musiknya. Kamu bisa memperhatinjau video dengan mengklik tombol play. Aku melangkah ke dalam hutan redwood kuno South Fajar. Kabut berputar di sekelilingku seperti selendang tipis. Pohon-pohon raksasa itu terbangun dengan gemuruh pelan yang bergetar dalam-dalam di dadaku. Dan seperti yang kamu lihat, software ini merendernya dengan sangat cepat. Kamu bisa melihatnya hampir secara langsung saat prosesnya berlangsung. Jika kamu mengklik bagian manapun dari closed captions, kamu bisa mengeditnya. Kamu bisa mengubah kata-kata yang diucapkan pada bagian video tersebut. Kamu bisa menambahkan teks ke videomu jika ingin menekankan bagian tertentu dari video yang sedang berlangsung. Jika kamu kembali ke bagian suara, kamu bisa mengganti voice over di kanan bawah sini. Kita tadi milih VB, tapi kalau kita berubah pikiran, kita bisa kembali ke perpustakaan suara dan mengganti suaranya. Dan secara keseluruhan, kamu bisa mengedit video agar benar-benar sesuai dengan visi kamu. Setelah semuanya terlihat seperti yang kamu inginkan, kamu tinggal klik ekspor. Kamu bisa memilih resolusi dan kualitas kompresinya. Resolusinya bisa 720p atau 1080p, dan kamu bisa memilih kompresi kualitas sedang atau kualitas tinggi. Saya akan membiarkannya di 1080p dan kompresi sedang, lalu kamu tinggal klik siapkan video untuk diunduh. Setelah itu, software ini akan memproses video sekali lagi. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit, dan setelah beberapa menit, softwarenya udah merender videonya. Mari kita periksa. Aku melangkah masuk ke hutan redwood kuno saat fajar. Kabut berputar-putar di sekelilingku seperti tabir. Pohon-pohon menjulang tinggi terbangun dengan deru pelan yang bergetar dalam-dalam di dadaku dan perlahan meresap ke dalam jiwaku. Saat aku berkelana, hutan itu berubah dengan setiap langkahku. Nuansa musim gugur menari-nari dalam cahaya hangat. Dedaunan berderak di bawah kakiku, melepaskan aroma tanah yang menenangkan hatiku. Kini, aku membawa cahaya zamrud hutan hujan di dalam diriku. Cahaya senja yang lembut itu menjadi pengingat untuk melambat, bernafas dalam-dalam, dan membagikan ketenangan yang kutemukan ini kepada orang lain. Jadi inilah video yang dibuat oleh perangkat lunaknya. Seperti yang kamu lihat, animasi diterapkan pada beberapa adegan, dan beberapa lainnya tidak ada animasinya, karena memang tidak aku pilih. Tapi seperti yang kamu lihat, gaya realistis yang kita pilih memang sangat realistis. Gambarnya terlihat agak seperti foto. Teks tertutupnya benar-benar ditempatkan dengan baik, dan kamu bisa melihat setiap kata yang diucapkan disorot. Aku sangat suka itu, karena memungkinkanmu menjangkau audiens yang lebih luas, dan secara keseluruhan, video yang dihasilkan benar-benar profesional, dan bisa kamu gunakan di berbagai skenario yang berbeda. Seperti yang kamu lihat, membuat video dengan menggunakan prompt untuk mendeskripsikan berbagai adegan sangatlah mudah dengan ZebraCut. Perangkat lunak ini memiliki banyak aset yang dapat dipilih untuk membuat video yang sangat bagus. Seperti biasa, nama saya Santiago. Saya sangat senang Anda menonton video ini. Tanpa basa-basi lagi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal!